عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعد. Kita melanjutkan talbisul iblis terhadap para fuqaha, orang-orang yang belajar fikih, orang-orang yang belajar ilmu agama. Mereka masih ditipu oleh iblis. Contoh-contohnya kemarin kita bahas. Salah satu dari mereka mengucapkan, daliluna ma rawa ba'duhum anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala kada. Dalil kami mengatakan seperti ini, kami berpendapat seperti ini. Dalilnya adalah riwayat dari sebagian kami. Sampai di situ. Ini dalam rangka apa? Dalam rangka membantah sebuah hadis sahih yang ada di as-sihah, ada di kitab-kitab sahih seperti Bukhari, Muslim dan lain-lain. Apa dalilnya? Daliluna ma rawa ba'duhum anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala kada. Dalilnya bahwa sebagian dari kami mengatakan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengucapkan ini. Sampai di situ. Jelas ini bukan ilmu sama sekali. Beda dengan apa yang ada di Bukhari, Muslim dan yang lain. Haddatsana fulan, haddatsana fulan. Jelas sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Atau dengan mengatakan bahwa ini riwayat Imam Bukhari, riwayat Imam Muslim, cukup. Apalagi bagi orang awam seperti kita, ketika kita mengatakan ini riwayat Imam Bukhari, cukup. Ini riwayat Imam Muslim, cukup. Ya, bagi Syekh Albani dan lain-lain mungkin belum cukup. Artinya, ya betul itu riwayat Imam Bukhari, tapi ada kelemahan di sini. Nah, tentu kita tidak sanggup. Oke. Nah, ini yang sudah diriwayatkan oleh Imam Bukhari, diriwayatkan oleh Imam Muslim, disahihkan, dibantah dengan kalimat yang tidak jelas. Ya, seperti ilmu dunia misalnya, ini udah kesepakatan para dokter ahli bahwa jeruan kambing itu, jeruannya bukan dagingnya, berbahaya, mengandung kolesterol misalnya. Tiba-tiba ada anak ngaji entah berantah mengatakan enggak, jeruan kambing itu manfaat sekali buat begini-begini. Ini kan tidak bisa diterima, ya kan? Nah, kira-kira begitu. Masing-masing ilmu itu kan punya kaidah sendiri-sendiri, dan masing-masing ilmu itu memiliki rijal sendiri-sendiri. Rijalnya ilmu kedokteran siapa-siapa saja, rijalnya ilmu hadis siapa-siapa saja, rijalnya ilmu fikih siapa-siapa saja, kan sudah ada. Maka ketika tidak dikenal, ketika tidak masyhur, tentu tertolak. Ya. Nah, jangan sampai kita tertipu dengan sebagian orang yang baru belajar lalu mengatakan seperti tadi. Wa yaj'alul jawaba an haditsin sahihin ihtajja bihi khasmuhu ay yakula hadzal hadits la yu'rafu. Kemarin sudah ya. Ketika musuhnya mengatakan, lawan bicaranya, lawan debatnya memberikan hadis sahih, nih Imam Bukhari, nih Imam Muslim,
tentang perintah Nabi untuk memanjangkan jenggot misalnya, perintah Nabi untuk tidak berpakaian isbal misalnya, perintah Nabi untuk jangan buru-buru mencuci tangan setelah makan, sebelum dijilati dulu misalnya, dibantah dengan ucapan hadzal haditsu la yu'rafu, hadis ini tidak dikenal, hadis ini tidak dikenal. Bagaimana ucapan Nabi ada di Bukhari, Muslim dan lain-lain, dibantah dengan kalimat seperti itu, hadzal hadits la yu'rafu. Kemarin sudah kita bahas, ucapan tidak dikenal, aku tidak tahu, aku tidak mengetahui hal ini, itu bukan hujjah, sama sekali bukan hujjah. Ya, ketidaktahuan seorang perawi, ketidaktahuan seorang ulama, bahkan ketidaktahuan seorang siapa kemarin? Anas bin Malik, sahabat. Hujjah? Bukan hujjah. Anas bin Malik mengatakan tentang apa kemarin? Nabi tidak pernah mengangkat tangan ketika berdoa, kecuali ketika sholat istisqa. Ya, aku tidak tahu Nabi mengangkat tangan saat berdoa, kecuali yang aku ketahui hanya ketika beliau salat istisqa. Beliau mengangkat tangan tinggi-tinggi sampai terlihat ketiak beliau yang putih bersih. Di luar itu aku nggak tahu kalau Nabi berdoa sambil mengangkat tangan. Kalimat Anas bin Malik tidak tahu ini bukan hujjah. Ketidaktahuan seorang alim, ketidaktahuan seorang sahabat bukan hujjah. Artinya, iya, Anas bin Malik tidak tahu, tapi Ibnu Umar tahu, Aisyah tahu bahwa Nabi pernah berdoa dengan mengangkat tangan. Bahkan sabda Nabi alaihi salatu wassalam, janganlah kalian memohon dengan punggung telapak tangan dhahrul kaf, tapi mohonlah kalian, berdoalah kalian dengan batnul kaf, perut telapak tangan. Jangan seperti ini, tapi seperti ini. Anas bin Malik tidak tahu, sahabat yang lain tahu. Kemudian Allah malu ketika ada seorang hamba mengangkat kedua tangannya memohon sesuatu kepada Allah, tapi Allah nggak kasih, Allah malu. Sabda Nabi SAW. Anas bin Malik tidak tahu. Ya wajar. Anas bin Malik kan tidak selalu bersama dengan Nabi 24 jam. Ya, kadang bersama Nabi, kadang tidak. Di sini maka ucapan seorang sahabat dengan qala Rasulullah tidak boleh ditolak, tidak boleh dibantah. Ketika seorang sahabat mengatakan qala Rasulullah, haddatsani Rasulullah, qala li Rasulullah, amarani Rasulullah, ketika para sahabat mengucapkan kalimat seperti itu, tidak boleh ditolak. Kullu sahabatin udul, karena seluruh sahabat adil. Tidak mungkin ada seorang sahabat yang berani mengatakan qala Rasulullah padahal dia belum pernah dengar, sami'tu Rasulullah padahal dia belum pernah dengar Rasulullah berbicara seperti itu. Enggak mungkin ada yang berani. Beda dengan setelah sahabat. Setelah sahabat tertolak kan? Tabi'in mengatakan qala Rasulullah, tertolak. Apalagi sami'tu Rasulullah, tertolak. Rasul berkata seperti ini, aku mendengar Rasulullah bersabda seperti ini, padahal tabi'in. Diterima apa ditolak? Ditolak. Karena para tabi'in tidak pernah bertemu dengan Nabi SAW. Ya. Inilah kehebatan para sahabat, keutamaan para sahabat. Dan Nabi sudah siqah dengan para sahabat. Nabi telah
memberikan apa istilah kita ya, stempel ya, bahwa para sahabat itu ketika menyampaikan sabda dariku harus diterima ya. Kapan? Pada waktu haji wada, ketika beliau bertemu dengan ribuan sahabat, dan ini pertemuan terakhir. Setelah ini beliau tidak pernah bertemu lagi dengan para sahabat dengan jumlah sebanyak itu. Nah, apa salah satu ucapan beliau di situ setelah beliau menjelaskan tentang tanah haram, bulan haram, haramnya darahnya seorang muslim dan seterusnya. Terakhir beliau mengatakan, yuballigh minkum asyahid al-ghaib, hendaklah kalian yang mendengar dariku sampaikan kepada yang tidak mendengar. Apa ini? Apa ini? Kalau istilah sekarang apa? Tazkiyah, rekomendasi ya. Hendaklah kalian yang mendengarkan sabdaku ini sampaikan kepada yang tidak mendengar ya. Beliau tidak membuat perkecualian, kecuali yang hafalannya nggak kuat ya, jangan sampaikan ya. Kecuali yang tidak sikoh, yang tidak adil ya, jangan sampaikan. Kecuali yang suka bohong ya, jangan sampaikan. Enggak. Seluruh sahabat mendapat tazkiyah dari Nabi. Kalian semua yang mendengar sabdaku, berarti kan sahabat, ketemu kan? Sampaikan kepada yang tidak mendengar. Antum harus tahu, Ali bin Madini sekali mengatakan ambillah hadis dari si fulan, cepat terus ditulis. Si fulan ini siapa? Ya, Yahya Al-Qattan misalnya ditulis. Itu Ali bin Madini. Ya, karena beliau terkenal ulama yang sangat bakhil, sangat pelit memuji orang. Dan kalau menjarah kerjaan beliau, jangan. Dia hafalannya lemah, jangan. Dia pendusta, jangan. Dia guncang di akhir usianya, jangan. Dia begini dan mencela terus. Jarang sekali memuji. Sekali memuji, kaget murid-murid jamaah. Tumben-tumbenan nih kalau kata kita ya. Tumben-tumbenan muji, langsung dicatat yang dipuji itu siapa. Kalau yang dicela ya biasa aja, orang dicela semua misalnya. Ini yang memuji bukan Ali bin Madini lagi, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang memberikan tazkiyah ini Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Siapa yang diberi tazkiyah oleh beliau? Para sahabat ridwanullah alaihim jami'an. Maka tidak ada jarah wa ta'dil, tidak ada jarah untuk sahabat, adanya ta'dil semua. Jarah wa ta'dil itu untuk tabi'in, atba'ut tabi'in, ke bawahnya itu baru ada jarah wa ta'dil. Adapun untuk para sahabat semuanya adil, enggak ada jarah. Enggak ada pembahasan Abu Hurairah ini enggak kuat hafalannya, Amr bin As ini pembohong ya, Ali bin Abi Thalib itu begini enggak ada. Semua sahabat adil. Wa hadha kulluhu jinayatun 'ala al-Islam. Ini sebuah kejahatan terhadap ajaran Islam. Bagaimana sesuatu yang baku, sesuatu yang pasti, sesuatu yang jelas dibantah hanya dengan mengatakan hadzal hadis la yu'rafu, hadis ini tidak dikenal ya, seperti orang-orang awam hari ini ketika disodorkan wajibnya jenggot, kemudian haramnya isbal, haramnya riba dan seterusnya, banyak dari kita mengatakan kalimat seperti ini tidak dikenal, ini aneh, baru dengar
Karena patokan mereka adalah guru-guru mereka, kiai-kiai mereka, ajengan mereka, syekh mereka yang jauh dari sunnah Nabi SAW. Kemudian wa min talbisi iblisa 'ala al-fuqaha, dan di antara talbisnya iblis, tipuan iblis kepada para fuqaha, anna julla i'timadihim 'ala tahsili 'ilmi al-jadal, debat, perhatian terhadap ilmu jidal, ilmu debat. Iblis senang ketika seorang fuqaha sibuk dengan mempelajari ilmu debat. Maka muncullah ilmu yang tidak pernah diajari dan tidak pernah diajarkan oleh Rasul kepada para sahabat. Apa? Mantik, bayan, ilmu-ilmu seperti itu, ilmu perbincangan, ilmu perdebatan, tidak pernah diajarkan oleh Nabi SAW. Yang diajarkan mana yang halal, mana yang haram, mana yang hak, mana yang batil. Nabi tidak pernah mengajarkan begini nih cara mendebat lawan nih, enggak. Agar lawan bertekuk lutut nggak bisa bicara, begini caranya, enggak. Terima atau tidak bukan urusan beliau, bukan urusan para sahabat. Maka tidak perlu mempelajari ilmu-ilmu seperti ini. Ada mantik, ada ma'ani, ada ini, ada muncul ilmu ini. Bagian dari ilmu falasifah, ilmu kalam. Bahkan ilmu akidah yang merupakan ilmu tauhid yang sangat besar diajarkan oleh Rasul kepada para sahabat, dirubah menjadi ilmu kalam. Tidak ada ilmu kalam di zaman Nabi. Para sahabat, para tabi'in tidak tahu apa itu ilmu kalam. Kalau antum kuliah di beberapa perguruan tinggi Islam, tentu yang bukan bermanhaj salaf ya, ada diajari ilmu kalam. Bahkan di beberapa SMA ya, filsafat Islam. Bagaimana ada sebuah ilmu tentang Islam tapi tidak dikenal oleh Rasul dan para sahabat? Aneh seaneh-aneh. Mestinya tidak boleh ada ilmu mengatasnamakan Islam tapi tidak dikenal oleh Rasul dan para sahabat. Itulah ilmu kalam, ilmu jidal, ilmu mantik dan seterusnya. Kan diajarkan di beberapa pesantren. Yatlubuna bi za'mihim tashih ad-dalil 'ala al-hukmi. Mereka menyangka bahwa ini dalam rangka mentashih dalil terhadap satu hukum. Betul? Bahwa hukumnya seperti itu dengan ilmu jidal. Ini sangkaan mereka, hayalan mereka. Tidak perlu seperti itu. Masih ingat kemarin apa yang dipilih oleh Nabi? Debat, jidal, apa mubahalah? Mubahalah. Tanggung. Ya. Beliau tidak meladeni perdebatan itu, jidal itu. Sudah disampaikan bahwa Nabi Isa itu bukan Tuhan, bukan anak Tuhan, tapi Rasulullah, Nabi Allah. Terjadi atas tiupan roh Allah, tanpa perantara ayah dan seterusnya, sudah dijelaskan oleh Nabi, disampaikan oleh Nabi kepada pendeta Najran itu, tapi menolak. Ya sudah mubahalah saja. Siap dikutuk, siap dilaknat kalau salah. Beliau bawa keluarga beliau. Dia tidak berani datang, pendeta itu tidak berani datang. Aduh, lebih baik seperti itu daripada habis buat jidal. Wal istinbata li daqa'iqi syar'i wa ilalil madhahib. Ini masih sangkaan mereka. Apa? Mengistimbat syariat yang daqi, yang rinci, yang dalam, dan mengetahui cacat-cacat madhab. Ini masih sangkaan mereka untuk membungkus keburukan ini dengan kalimat agar ditemukan kebenaran begini-begini dengan ilmu jidal.
Jelas ini keliru. Cukup pelajari Al-Quran, Sunnah, pemahaman bertingkat. Barangkali ada yang faham, ada yang tidak. Jangankan kita, Adi bin Hatim saja tidak faham terhadap benang hitam dan benang putih di suratul Baqarah itu. Umar juga tidak faham terhadap falaisa junaha alaikum an taqsuru minas salat. Ketika kalian takut fitnahan, serangan orang-orang kafir, tidak berdosa bagi kalian mengqasar salat. Umar nggak paham ayat ini. Ya. Menurut Umar, dikiranya mengqasar salat itu ketika kita takut serangan orang-orang kafir. Di sekarang kita sudah menang ya Rasul, kita sudah tidak takut lagi dengan fitnahan orang-orang kafir, serangan orang-orang kafir. Dengan demikian kita sudah tidak perlu sholat qasar lagi ya Rasul. Salah kan? Dijawab oleh Nabi, al-qasru sadaqatu minallah. Sholat qasar itu sedekah dari Allah. Allah senang kalau sedekahnya diterima. Sama dengan kita, kalau sedekah kita ditolak kan kita tidak suka. Kita senang kalau kita sedekah lalu diterima. Sekelas Umar, Adi bin Hatim, Ammar bin Yasir tidak faham terhadap sebuah ayat, apalagi kita. Ya. Setelah dijelaskan oleh Nabi, dikasih tahu oleh Nabi, ya baru mereka paham. Itulah nikmatnya hidup di zaman wahyu, di zaman Nabi SAW. Ada apa-apa, ada kemungkinan langsung dijawab oleh beliau. Ucapan beliau tentu wahyu. Ya. Antum masih ingat tangisan seorang nenek-nenek tua beberapa hari, beberapa minggu setelah Rasulullah wafat. Abu Bakar, Umar tidak menyangka kalau si nenek-nenek tua ini lebih faham dalam masalah itu, ya, lebih faham daripada Abu Bakar dan Umar. Kalau sama-sama faham tentu sudah nangis bertiga. Ini cuma nenek-nenek itu doang yang nangis, ya, menangis sedih karena wahyu sudah putus, sudah tidak ada wahyu lagi. Baru sadar Abu Bakar dan Umar, lalu ikut menangis bersedih. Nah, kemarin-kemarin ketika ada apa-apa langsung dijawab oleh Nabi, dan jawaban Nabi adalah jawaban Allah, nggak mungkin salah. Sekarang sudah tinggal kenangan, tidak mungkin terulang lagi. Tidak mungkin ada sebuah peristiwa, pertanyaan, kejadian lalu dijawab oleh Allah, nggak ada. Jadi suruh berpikir masing-masing, beristihad masing-masing, yang dengan istihad itu bisa benar bisa salah, ya. Hanya masih ada sisa, yaitu ijma' sahabat. Ketika para sahabat ijma', itulah seperti wahyu, artinya pasti benar. Dan itu ada contohnya, walaupun tidak banyak. Walau sahhat hadhihi da'wa minhum, seandainya pengakuan mereka itu benar, ucapan mereka itu betul, bahwa kami mempelajari ilmu jidal itu begini, kan baik semua tuh. Alasannya kan baik semua. Tapi salah, keliru. Seandainya benar, latasaghalu bi jami'il masail, maka mereka akan menyibukkan diri dengan seluruh masail, seluruh masalah-masalah, bukan hanya satu masalah. Tahulah kita dari sini, ucapan seseorang itu terlihat bohongnya ketika melihat kenyataannya. Kenapa Bapak nafsu sekali mau jadi gubernur? Kira-kira jawabannya apa? Bisa ditebak jawabannya, ya. Oh, saya ingin rakyat
lebih sejahtera daripada kemarin-kemarin. Saya ingin kemakmuran itu merata, jangan segelintir orang doang. Saya ingin pembangunan ini maju. Kan begitu jawabannya. Ya. Jarang kita dengar, atau mungkin nggak ada. Kenapa Bapak ngotot jadi gubernur? Biar saya kaya, biar harta saya bertumpuk-tumpuk. Jarang kita, mungkin nggak ada ya jawabannya begitu ya. Kenyataannya begitu. Kenyataannya kan begitu, tapi tidak diucapkan. Iya kan? Kalau betul bahwa niat beliau itu agar rakyat sejahtera, pembangunan merata dan seterusnya, apa iya untuk melakukan itu harus jadi gubernur dulu? Taruhlah dia nggak jadi gubernur, tapi uangnya banyak, ya bagi-bagi sodako. Tiap pekan, tiap hari ada tukang bakso, tukang soto, butuh modal, kasih modal. Apa iya untuk membantu orang miskin, sesama muslim harus jadi gubernur dulu, harus jadi wali kota dulu? Kan tidak. Nah, kira-kira seperti itu ya. Kalau betul ucapan dia bahwa mempelajari ilmu jidal itu untuk begini dan begini, kan bahwa semua, tentu mereka akan menyibukkan diri dengan seluruh permasalahan, masalah wudu, masalah tayamum, masalah darah haid, darah istihadah, bagaimana nifas, bagaimana macam-macam idah, bagaimana idah yang ditinggal mati oleh suami, bagaimana kalau dia ditinggal mati suami juga, hamil juga, bagaimana ketika seorang sudah dibaiat sebagai khalifah pemimpin, lalu muncul pemimpin yang kedua, apa yang harus dilakukan, dan seterusnya. Itu ribuan. Berarti dia habis waktunya untuk belajar itu, dan dari kecil, ya minimal dari remaja ya. Wa innama yatasyaghaluna bil masailil kibar. Kenyataannya mereka cuma sibuk dengan masalah-masalah tertentu yang besar-besar saja. Ada yang sibuk dengan khilafah, asal dia ngomong, bicara, khutbah, ceramah, nggak jauh dari khilafah. Seolah Islam itu isinya cuma khilafah. Bahwa khilafah bagian dari Islam, betul. Bahwa khilafah ini sistem Islam, dan itulah yang dicontohkan oleh manusia-manusia terbaik, Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. Betul sekali. Tapi apakah Islam itu isinya cuma itu? Tidak. Mereka berbicara itu khilafah. Ustaz-ustaz mereka berbicara itu sampai khutbah nikah isinya khilafah. Gitu. Biasanya begitu. Beda yang khawarij. Menjelek-jelekkan pemimpin, membenci pemimpin yang sah. Khutbah nikah juga jelek-jelekin pemimpin. Asal ada kesempatan ya dipakai. Ya itu kira-kira. Beda dengan salaf. Tahu tempat, ini sedang bahas apa, ini sedang bahas masalah darah haid, ya bahas itu. Ini sedang membahas umroh berkali-kali dalam satu kunjungan ke Mekah, sunnah apa bid'ah, ya bahas itu. Ini sedang membahas bagaimana wukuf di Arafah. Apakah ketika orang-orang wukuf di Arafah otomatis seluruh dunia harus puasa Arafah apa tidak? Dibahas di situ. Jadi tidak membahas satu permasalahan. Itulah para ulama Ahlus Sunnah. Dan ini bukan hal yang baru ya. Ini bukan hal yang baru. Dimulai dari Ma'bad al-Juhani. Ma'bad al-Juhani ketika berbicara tentang Islam, nggak jauh membahas tentang takdir. Jadi takdir itu bukan begitu, takdir itu bukan ciptaan Allah, takdir itu ya ciptaan manusia sendiri dan seterusnya. Nggak jauh berbicara tentang itu. Begitu pula Khawarij ketika berbicara tentang agama, nggak jauh dari mengkafirkan sesama muslim yang berbuat dosa besar. Begitu pula Jahmiyah, begitu pula Jabariyah, Asy'ariyah, Maturidiyah. Syariah Maturidiyah nggak jauh dari sifat 20 ya.
Berbeda dengan ahlus sunnah. Dari mulai tayamum, wudu, azan, qamat, tawaf, fa'i, semua dibahas. Sampai kepada jihad, sampai kepada khilafah. Dan salah satu pembahasan tentang khilafah, bahwa kekhalifahan itu harus diupayakan gimana caranya, membahas masalah teknisnya. Ini sebuah kesalahan besar. Membahas kekhalifahan itu bagus, tetapi jangan berkutat, jangan terkecoh dengan masalah teknis. Masalah teknis gimana? Kita kumpul nih, nyoblos partai tertentu, atau nggak usah nyoblos tapi begini-begini, bikin gini. Itu masalah teknis. Kalau kita lihat di surat An-Nur ayat 55, nggak ada masalah teknis. Biarkan, serahkan kepada Allah teknisnya seperti apa. Yang penting kaum muslimin, beriman dan beramal saleh. Beriman dan beramal saleh. Cukup. Ada lagi? Nggak ada lagi. Masalah teknis serahkan kepada Allah. Ya, kita puyeng, bingung, pusing masalah teknis. Lalu mengatakan kalau kaum muslimin nggak ada yang nyoblos, nanti yang nyoblos orang-orang kafir. Ini bingung masalah teknis, berarti batal dong ayat itu. Wa'adallahu alladziina aamanu minkum wa 'amilus shalihaat la yastakhlifannahum fil ardh. Bahwa Allah pasti akan memberikan kekhalifahan kepada kalian di muka bumi asal kalian beriman dan beramal saleh. Beriman dan beramal saleh, cukup. Nggak ada tambahan. Harus juga lah berpikir masalah teknis, gimana supaya bersatu, gimana supaya jangan centang perentang, gimana supaya nyoblos partai yang satu. Nggak ada. Itu masalah teknis kecil sekecil-kecilnya. Yang besar apa? Beriman dan beramal soleh. Beriman dan beramal soleh. Beriman itu tidak syirik. Ketika syirik ya bukan beriman. Hancurkan dulu syirik, enyahkan dulu syirik, baru akan tegak kekhalifahan. Gimana akan tegak kekhalifahan? Bicara masalah teknis, coblos, demo, ini, itu. Sementara kuburan-kuburan keramat masih banyak disembah, didatangi orang, dan kita pura-pura nggak tahu, pura-pura nggak lihat, malah sibuk bicara tentang parlemen, tentang ini, tentang kabinet, segala macam, partai Islam. Ini dibiarkan. Orang-orang yang menyembah kuburan, yang percaya dengan keris, dengan jimat, dengan dukun-dukun. Padahal itu kan tidak beriman, itu syirik. Yang kedua, beramal soleh. Amal soleh itu sholat, puasa, zakat, haji, zikir, wirid, tawaf, sa'i. Yang tidak bid'ah. Gitu. Kalau tawaf 8 kali amal soleh apa tidak? Ya tentu tidak. Salat subuh 3 rakaat amal soleh apa tidak? Ya tidak. Baca usoli, kunut subuh, tahlilan, muludan, rajabah, ini amal soleh? Bukan, ini bid'ah, amal yang salah, maksiat. Tidak disadari oleh pelakunya. Ini dulu berantas, ini dulu didakwai, baru akan tegak kekhalifahan itu. Tidak mungkin akan tegak kekhalifahan selagi syirik di mana-mana, selagi bid'ah di mana-mana, dan itu sedang kita saksikan buktinya. Mana negeri-negeri muslim yang mayoritas penduduknya kaum muslimin tegak syariat Islam, sementara syirik luar biasa, bid'ah luar biasa. Lalu bandingkan dengan Saudi misalnya, yang sedikit sekali syirik, sedikit sekali bid'ah. Fayataqaddamul manadhiru bidzalika 'indan nas fi khisamin nadhar. Lalu terjadi perselisihan itu hanya karena nadhar, ra'yu, pandangan, pendapat. Sudah pendapat, bukan dalil, masih diperdebatkan. Seperti yang hari ini kita saksikan, mereka sedang berdebat.
tentang pengamalan demokrasi, pemilu, pilkada, didebatkan, begini pakai sistem begini, yang bagus begini, ya. Padahal intinya adalah sebuah kebatilan, ya. فَهَمَّ أَهَدُهُمْ بِتَرْتِيبِ الْمُجَادَلَةِ وَالتَّفْتِيشِ عَلَى الْمُتَنَاقِضَاتِ. Sampai kepada salah seorang dari mereka bercita-cita, berkeinginan untuk membuat tertib mujadalah itu. Sudah terjadi. Mungkin zaman beliau ini 800 tahun yang lalu kan belum jadi, sekarang sudah jadi. Ya tadi ilmu mantik, ilmu bayan, ilmu ma'ani dan seterusnya sudah ada kan? Sudah ada kitabnya, ya. Ada yang cukup tenang, Jauharul Ma'nun, itu kan isinya itu ilmu-ilmu filsafat, ilmu-ilmu yang bukan berdasarkan qala Allah wa qala Rasul. Kalau toh ada ayat, ada hadis sedikit sekali, dan itu sebagai penunjang saja, bukan satu ayat dibahas, satu hadis dibahas, tidak. Mereka sudah punya pembahasan tersendiri, lalu diperkuat dengan ayat ini, nyomot ayat ini, nyomot hadis ini. Kalau Riyadhus Shalihin, Bulughul Maram, Fathul Bari dan seterusnya kan tidak, satu ayat dibahas, satu hadis dibahas. Talaban lil mufakharati wal mubahah. Apa yang mereka cari? Kemasyhuran, terkenal, gagah. Ini iblis, talbisul iblis. Dan terjadi waktu itu. Mungkin antum tidak lupa dengan dua orang, Abu Thawr dan Husain Al-Qarabisi. Abu Thawr dan Husain Al-Qarabisi ini salah satu dari mereka, cuman jauh sebelum itu, di zaman Imam Syafi'i. Mereka berdua ini tokoh ilmu kalam, ilmu jidal, bukan ilmu qala Allah wa qala Rasul. Sementara ilmu yang ada pada diri Imam Syafi'i, yang diketahui oleh Imam Syafi'i hanya qala Allah wa qala Rasul. Hanya itu yang dimiliki oleh Imam Syafi'i, cuman qala Allah wa qala Rasul. Justru dengan ilmu itulah mereka berdua takluk. Mereka berdua kalah dan mengaku kalah, dan akhirnya bertaubat. Dan tambahan ilmu bagi kita, walaupun mereka berdua sudah bertaubat di hadapan Imam Syafi'i, Imam Ahmad masih tidak mau duduk di majelisnya dua orang ini. Jadi tidak semudah itu ya, untuk bertaubat dari firqah sesat, firqah dolal, lalu dekat dengan seorang ahlu sunnah, seorang alim, habis itu dia bebas berbicara tentang Islam dan berhak didengar. Enggak. Ambil contoh Imam Ahmad, berhati-hati itu lebih baik, karena subhat itu kan sulit keluar. Kalau syahwat kan mudah ya, artinya kan disadari oleh pelakunya. Syahwat saja kan kadang-kadang sulit. Ketika sudah bertahun-tahun, puluhan tahun minum khamar, mau berhenti setahun dua tahun, kadang muncul itu ketagihan lagi. Itu syahwat, apalagi subhat. Nggak terasa muncul lagi. Di sini kehati-hatian Imam Ahmad. Walaupun dua tokoh ahlul kalam ini sudah bertaubat di hadapan Imam Syafi'i setelah pertemuan seharian itu, dari pagi sampai gelap malam, berhenti ketika sholat, makan, ya. Mereka belakangan bercerita, malam itu, berarti kan sudah sampai malam ya, malam itu kami tinggalkan rumah Imam Syafi'i
sekaligus kami tinggalkan bid'ah kami. Itu mengaku, ya. Karena tidak ada yang keluar dari mulut Imam Syafi'i dalam pertemuan itu, debat itu, kecuali qala Allah wa qala Rasul, qala Allah wa qala Rasul, qala Allah wa qala Rasul. Hanya itu yang keluar dari mulut beliau. Adapun mereka entah berantah, kata si anu begini, kata si anu begini, kata si anu begini. Menurut saya, menurut hemat saya, sepanjang yang saya tahu, enggak jauh dari itu. Sementara Imam Syafi'i hanya qala Allah wa qala Rasul, qala Allah wa qala Rasul. Hancur mereka. Wa rubbama lam ya'rif al-hukma fi mas'alatin saghiratin. Mereka sibuk terhadap masalah-masalah besar, khilafah misalnya, jihad misalnya, membahas berdalam-dalam masalah takdir misalnya. Masalah kecil dia tidak tahu. Apa misalnya membedakan mana darah haid, mana darah istihadah, mereka tidak tahu. Ya. Maka diriwayatkan kaum hizbiyin, harakiyin yang berbicara Islam gak jauh dari daulah Islamiyah, daulah Islamiyah, daulah. Mereka butuh. Mereka kan punya istri, punya anak perempuan. Mereka ditanya, orang tokoh agama, gimana nih darah seperti ini, sementara baru sepekan yang lalu bersih dari haid, kok sekarang keluar lagi, bagaimana? Agak bisa jawab. Maka dengan terpaksa mereka sembunyi-sembunyi duduk, mindik-mindik, tahu mindik-mindik, di majelisnya Syekh Utsaimin. Ya, mereka duduk diam-diam di majelisnya Syekh Utsaimin karena ingin tahu membedakan darah haid seperti apa, darah istihadah seperti apa. Mereka nggak dapet itu. Di sesama mereka nggak ada diajarkan seperti itu. Orang mereka bilang nggak penting. Yang penting apa? Daulah Islamiyah, daulah Islamiyah. Sementara butuh ini kan sehari-hari. Ya, mereka ambil ilmu Syekh Utsaimin, mereka ambil ilmu Syekh bin Baz dalam hal fikih, dalam hal ini. Setelah jauh dari Syekh Utsaimin, jauh dari Syekh bin Baz, Syekh Utsaimin, Syekh bin Baz, Syekh Albani dicaci maki, dijelek-jelekkan ulama pemerintah, ulama yang hanya tahu tentang darah haid, ulama yang tidak berfikir tentang nasib rakyat, nasib bangsa, tidak berbicara tentang daulah Islamiyah. Padahal yang mereka ucapkan juga tidak benar. Ya, hanya semangat saja, hanya keinginan sama. Keinginan mereka dengan keinginan kita semua sama, nggak ada beda. Siapa yang tidak ingin tegak khilafah? Siapa yang tidak ingin tegaknya daulah Islamiyah? Ya nggak ada lah, kecuali orang zindi, orang munafik. Kalau muslim, betul-betul muslim, pasti kita semua ingin. Hanya caranya, kita pakai cara Rasulullah, mereka pakai cara ngarang sendiri, pakai cara orang-orang kafir, pakai cara orang-orang Eropa, Amerika. Mereka menyangka bahwa contoh misalnya revolusi Prancis perlu kita contoh itu. Jadi penguasa yang zalim itu ya kita gulingkan, kita berontak, meniru kesuksesan revolusi Prancis misalnya. Ya, jelas tidak seperti itu. Kita punya cara. Bahkan seandainya pemimpin kita, presiden kita, raja kita muslim, zalim sezalim-zalimnya, punggung kita dipukuli, harta kita diambili, kita disuruh sabar, jangan melawan. Kata siapa? Kata Nabi SAW. Itu cara kita, cara kaum muslimin, cara Nabi SAW. Jangan dengarkan cara orang-orang kufar.
Cara orang kafir lain lagi. Ya, kita turun ke jalan, kita tuntut hak kita, ya, turunkan. Itu cara-cara orang kufar. Mereka salah faham bahwa cara itu telah dilakukan di zaman Utsman. Ini keliru besar. Apa yang terjadi di zaman Utsman berakhir dengan keburukan apa kebaikan? Mereka mendemo Utsman di Madinah, mengepung rumah Utsman selama berhari-hari. Berakhir dengan keburukan apa kebaikan? Jelas keburukan. Masa dipakai contoh? Ya, keburukan. Demo pertama dalam Islam, itu demo pertama dalam Islam, menghasilkan apa? Menghasilkan terbunuhnya manusia terbaik hari itu. Manusia terbaik nomor 3 di umat ini setelah Abu Bakar dan Umar. Menantu Nabi 2 kali, ya, yang dua-duanya meninggal sampai Nabi mengatakan, seandainya aku masih punya putri lagi, akan aku nikahkan dengan dia, dengan Utsman. Itu terbunuh gara-gara demo pertama kali di dalam Islam. Berarti sunnah hasanah apa sunnah sayyi'ah? Sunnah sayyi'ah, bukan sunnah hasanah, sunnah sayyi'ah. Ta'ummu bihal balwa. Dengan demikian musibah itu menjadi merata. Kalau musibah itu cuman mengena 5 orang, 6 orang, 7 orang, 10 orang, mending. Ini merata. Ta'ummul balwa. Nah, seperti hari ini merata. Coba mana negeri Islam yang tidak mempraktekkan demokrasi? Sepertinya tidak ada. Mungkin cuma Saudi, ya, atau mungkin Qatar, mana ya. Selebihnya semuanya terkena fitnah demokrasi. Mereka beranggapan bahwa demokrasi ini jalan keluar. Ternyata tidak. Ya. Belum pernah kaum muslimin menang, jaya, berkibar, tegak syariat Islam gara-gara menang demokrasi, menang pemilu, menang partai Islam. Antum lupa Masyumi seberapa besar waktu itu. Antum lupa Fis di Aljazair, Ikhwanul Muslimin di Mesir, dan masih banyak lagi partai-partai Islam di negeri-negeri Islam. Dan banyak dari mereka yang menang. Setelah menang, apa? Dipenjara, ditangkap-tangkapi. Ya. Karena ini cara mereka, cara orang-orang kafir. Maka sudah saatnya kembali kepada Islam yang benar, kembali kepada manhaj yang hak. Qala Allah, qala Rasul ala fahmi sahabat. Tidak memakai partai-partai seperti itu. Wallahu a'lam. Masuk Isa, silakan azan. Sallallahu ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.